Selamat datang di channel Kisah Renyah yang berisi kisah-kisah renyah, ringan didengar, namun bermakna dan mengandung hikmah. Tekan tombol subscribe bagi yang masih berwarna merah untuk mendukung kami sehingga lebih semangat berbagi kisah. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelahnya agar Anda segera tahu bila kami meluncurkan kisah terbaru. Kisah ini adalah adaptasi kisah kuno dari negeri Tiongkok tentang seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya. Dia merasa sangat kehilangan hingga berhari-hari larut dalam kesedihan. Tidak tahan atas penderitaannya, dia pergi ke seorang tabib. "Tolong beri aku obat atau doa yang bisa menghidupkan kembali putraku. Kalau tidak, aku minta racun yang bisa membunuhku dengan tenang. Aku sudah tidak tahan dengan derita kesedihan ini." Tabib yang bijak tidak marah. Dia berkata kepada wanita itu, "Aku akan membuatkan sebuah ramuan untuk membantumu. Tapi aku minta tolong carikan biji sawi 1 mangkuk. Syaratnya, biji sawi itu harus kamu dapatkan dari rumah yang tidak pernah mengenal kesedihan. Kamu harus memastikan itu bila ingin ramuan yang mujarab." Wanita itu mulai mencari biji sawi yang diinginkan tabib. Pertama kali dia memilih rumah yang besar dan indah. Dia pikir dalam rumah yang indah pasti tidak pernah mengalami kesedihan. Ketika bertemu dengan penghuni rumah, dia menyampaikan maksudnya. "Saya mencari rumah yang tidak pernah mengalami kesedihan. Apakah ini tempat seperti itu? Ini sangat penting bagi saya." Mereka menjawab kepadanya, "Kamu pasti datang ke tempat yang salah." Dan mereka melanjutkan dengan menggambarkan semua hal tragis yang baru-baru ini menimpa mereka. Ternyata yang mereka alami lebih menyedihkan. Dia berusaha menghibur mereka. Wanita itu kemudian melanjutkan mencari rumah yang tidak pernah mengalami kesedihan. Namun, kemanapun dia berpaling, dia menemukan cerita-cerita kesedihan dan kemalangan. Wanita itu seringkali terpanggil untuk membantu mereka mengatasi kesedihan-kesedihan itu. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak lagi merasa menderita karena kesedihannya sendiri. Wanita itu jadi memahami maksud sang tabib, memintanya mencari biji sawi dari rumah yang tak pernah mengenal kesedihan. Seringkali kita merasakan derita yang tak tertahankan karena merasa menjadi orang paling malang sedunia. Padahal banyak sekali orang-orang di luar sana yang lebih malang dari kita. Kita semakin merasa menderita karena terpaku pada kesedihan kita sendiri, terlalu hanyut pada kesedihan diri sendiri. Menceritakan kesedihan itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya akan mengurangi beban penderitaan. Lebih baik lagi bila kita mau menyadari bahwa banyak orang yang mengalami kemalangan, musibah yang lebih parah. Sedangkan obat yang paling mujarab adalah kesediaan kita menghibur orang-orang itu yang mengalami kesedihan karena musibah yang lebih berat dari kita. Orang yang sedih dan galau karena merasa menjadi orang yang paling malang di dunia karena dia menganggap orang lain selalu baik-baik saja. Hanya dia sendiri yang menderita. Ternyata, orang-orang yang tampak tegar dan selalu bahagia bukan karena tidak pernah sedih, tidak pernah mendapatkan kemalangan atau musibah. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa ada orang lain yang lebih malang, dan mereka merasa terpanggil untuk menghiburnya. Hidup efektif dan bahagia.